Nggak bisa saya kurangi rokok. Walaupun memang rokok bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Ini saya ulangi kembali ceritanya Kiai Kamar ya, yang punya pondok pesantren Al Kamar. Pernah dulu dia datang di sini. Kiai Kamar itu dia pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur, punya pabrik rokok yang namanya rokoknya juga namanya Al Kamar, punya sirup banyak, sirup Al Kamar. Dia pernah beradu dengan seorang dokter mengobati penyakit. Dia pakai rokok. Ternyata menang dia. Dia kalah dokter itu. Dan pernah terjadi seorang pendeta yang sangat disegani. Pendeta yang sangat disegani ini, dia kena penyakit non medis, kayak kebangkrutan kecil kuning. Sekarang tidak ada kan? Karena bukan tidak zamannya. Kecil kuning itu betul dia nempel di sini, di plafon. Ini si pendeta mengalami penyakit semacam itu. Sudah kemana-mana dia dimintai syarat oleh keluarganya, tidak ada yang bereaksi. Sampai bertemulah dengan Kiai Kamar. Maka setelah bertemu, oh ini tidak bisa saya mengobatinya kalau dia tidak beriman seperti keimanan saya. Wah, mulai sudah. Oh, tidak usah sudah kalau bikin orang kita jadi murtad tuh. Orang mereka itu juga mengatakan masa kok pengobatan begini-begini bisa jadi murtad. Kalau tidak bisa, saya tidak bisa kalau tidak ikuti keyakinan saya karena obat ini syaratnya begitu. Terus saya cari dulu tabib-tabib lain, tidak ada yang bisa. Lama-kelamaan keluarganya mau, tidak apa-apalah sudah. Yang penting dia sembuh masih hidup menjadi, karena dia satu-satunya tukang pulang keluarga. Akhirnya mau dia. Begitu dia mau beriman dan bersyahadat. Ayo, kalau sudah bersyahadat, Bapak bukan saya yang menyembuhkannya, tapi Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Lalu kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Begitu dia sama-sama berdoa, disuruh ngamin oleh Kiai Kamar, sudah mulai pelong perasaan. Sudah mulai pikiran yang mengganjal itu terus sembuh total dia. Berhenti dia jadi pendeta, tetapi secara sopan dari jamaatnya. Ini demi adalah keluarganya terus jadi orang muslim banyak sekali. Ya jadi masih sampai sekarang orang itu. Kiai Kamar juga masih punya pabrik rokok yang banyak. Bahkan dulu kalau tidak salah ada santrinya dari Langkul berapa orang. Ya, kalau pulang bawa minuman Al-Qamar dalam sirup. Nah, ini adalah sebuah keimanan dan keyakinan. Sehingga keyakinan. Jadi yang pertama kali berarti seorang yang mengobati itu harus meyakini bahwa ya penyebab yang paling pertama adalah Allah. Yang kedua, harus dia betul-betul si sakit ini memperhatikan apa yang disarankan oleh si perawat sehingga tidak dia lakukan. Walaupun apa yang menyebabkan dia sakit itu adalah sesuatu yang biasa dia. Saya kan pada sakit itu dulu ya, pada tahun 1918 2018 kena demam berdarah. Saya tidak percaya yang namanya sirup jamu biasa ini yang merah itu. Saya tidak percaya. Karena apa? Sebelumnya saya tidak pernah makan buah-buahan. Paling kalau saya makan ini buat perut jadi biar. Akhirnya dibawakan sama adik itu si Alwi. Jadi kalau itu saya coba-coba ya, saya coba-coba. Begitu saya coba, betul rasa pahit di mulut ini hilang. Rasa pahit di mulut itu hilang. Kalau begitu besok biar nggak usah pakai sirup di blender. Yang dibeli sebenarnya sudah blender itu. Nah sekarang nggak usah di blender. Saya makan saya habis. Betul dia saya bereaksi. Bisa menurunkan panas itu begitu keras bisa turun. Dengan jambu biji yang berwarna merah itu bisa.
dan kurma. Ini, itu yang bisa. Nah, ini artinya apa? Memang kadang-kadang dokter nggak menyarankan kita, karena pada waktu itu kan kita pilih dokter sekali pertemuan bayar 25.000, kali pertemuan bayar 20.000, dan datang sebentar saja orang itu cocok pergi, nggak apa-apa. Ya Allah, darah kadang-kadang itu infus itu kena dengan darah, keluar darah kita kalau habis infus itu. Ternyata darah ini keluar masuk ke dalam kantong infus itu. Paling tidak dia sampai dia, kalau sudah cepat diganti dengan infus yang masih baru. Nanti terus begitu selama seminggu. Ya Allah. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa kurus, tetap saja. Ya Allah, ini pelajaran. Itulah yang menyebabkan besok saya sembuh, saya langsung ke Mesir. Menjenguk ini anak-anak kita yang di Mesir itu pada 2012 masih sakit pada 2018 itu. Nah, ini artinya apa? Kadang-kadang sesuatu yang memang sugesti dokter itu mengatakan ini harus dikurangi, kalau memang dia betul-betul berpengaruh, kadang-kadang kita istilah sasaknya peringgitan kita, hingga tidak berani kita lagi makannya. Melihat Israel ini seperti halnya banyak yang kadang-kadang berhenti merokok, dia jijik melihat rokok, berarti dikurangi nikmat. Kurangi nikmat. Karena apa? Karena ini sugesti. Nah, dengan adanya sugesti semacam ini diperhatikan, ini jangan dimakan, jangan makan ini, jangan makan ini, bisa dikurangi, bisa itu menyebabkan paling tidak 15% penyakit kita bisa terkurangi. Tinggal nanti disempurnakan dengan ikhtiar lain. Ikhtiar lain. Dulu masa ada ingat almarhum Pak Pudima? Pak Pudima. Ya kalau memang mulutnya itu bagus, tapi dia bercerita, dan ceritanya ini menurut kita kadang-kadang kayaknya bombastis, tapi sangat berpengaruh. Artinya di samping dia mengobati dari segi ini fisik kita, dia juga mengobati psikis kita, sehingga betul panas yang begitu panas tubuh kita, demam kita, dengan sebab langsung berganti dengan keluar keringat. Berarti sudah kalau keluar keringat, angin-angin yang masuk itu jadi hilang. Saya ingat betul jemaah tadi mau marah bantal awak ke jemaah. No kita jagus loh, atau jagus almarhum. Pada waktu itu kan masih kurus. Ya Allah, kenapa kita kurus? Karena kita di madrasah ini mati-matian memperjuangkan madrasah ini dengan mentor Guru Haji Ismail, dengan orang-orang kita dulu hampir 24 jam sambil kuliah juga, sambil kuliah. Berat saya tidak pernah sampai 50, tapi kita kadang-kadang sakit ini, tubuh ini sakit, panggil beliau Pak Pudima, jemaah bantal lah jemaah. Itu saja. Dan beliau tidak sembarangan ngurut, tidak mau dia kecuali jam 9 sampai zuhur. Kalau sudah zuhur, besok saja. Bagaimanapun sabar saja dia. Malam jarang dia mau malam kalau tidak sampai terpaksa. Nah, ini artinya apa? Isgo al-inayah, artinya memusatkan perhatian, memperhatikan yang sebaik-baiknya kepada apa yang dikatakan oleh perawat, itu sangat penting. Nah, kalau dalam istilah apa di pondok, irsyadu ustazin, petunjuk daripada guru tidak boleh diabaikan. Makanya seringkali kita mengadakan penelitian, kenapa siswi lebih banyak berprestasi daripada siswa? Karena apa? Siswi itu lebih sami'na wa ata'na. Itu bahkan di semua pesantren, di semua sekolah, bahkan pada zaman perankingan dulu, karena anak-anak perempuan itu banyak sami'na wa ta'na. Berarti
yang laki-laki bukan tidak cerdas, tapi irsyadu ustaznya itu yang kurang. Kelihatan kadang-kadang di depan dia kelihatannya nunduk, nah, tapi nggak diikuti apa yang irsyadu ustazin itu. Padahal kalau irsyadu ustazin yang sungguhnya, jangan kau berpindah kepada mutalaah akan pelajaran yang lain sebelum kamu paham betul pelajaran yang diajarkan oleh si guru. Makanya dalam taklim begitu kita selesai diajar oleh guru, paling tidak hari ini ulangi 3 kali, besok 2 kali, kemudian lusa sekali, barulah berpindah kepada yang lain. Kemudian bila perlu kita fokus dulu kepada apa yang kita senangi pelajaran itu saja kita kuasai. Nah, kalau sudah ada pegangan khusus yang kita kuasai ini, yang lain-lain ini nanti coba pelajari sedikit demi sedikit. Makanya di dalam mantek itu dikatakan apa? Da mala tastati'u ila ma tastati'u. Tinggalkan dulu apa yang tidak mampu kau selesaikan itu kepada apa yang mampu kau selesaikan. Apa yang bisa kau selesaikan itu lakukan dulu. Nanti yang belum kau bisa selesaikan sedikit demi sedikit. Nah, seandainya kalau itu yang kita lakukan seperti petunjuk ini, maka dalam soal taubat begitu juga. Saat itu juga seperti halnya kan seorang yang minta kepada Rasulullah agar dia berhenti melakukan perbuatan jahat. Yang penting kamu sekarang kalau sudah mulai bertobat ini jangan berbohong, ya, itu saja. Jangan berbohong. Itu saja dilakukan. Begitu dia dipengaruhi oleh temannya mau berbuat, nah nanti kalau saya bertemu dengan Rasulullah, apa saya jawab nanti pada Rasulullah? Kalau saya jawab bohong kan berarti saya mengingkari Rasulullah. Kalau saya jawab dengan terus terang berarti saya malu pada Rasulullah. Kalau begitu jangan, nggak usah diikuti. Akhirnya apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu itu saja, istiqomahkan. Itu diistiqomahkan. Lalu yang lain-lain nanti akan menjadi tambahan. Sehingga dengan demikian dalam soal pertobatan begitu juga. Dalam soal pertobatan, karena betapa banyak orang-orang yang mau bertobat setelah dikasih tahu tinggalkan ini belum bisa. Ada yang mau itu, ada yang mau puasa, tapi satu ya saya minta, ada bilang izinkan saya merokok. Saya mau berpuasa tapi izinkan saya merokok. Saja kan. Rokok tidak bisa ditinggalkan. Karena dulu tidak ada selang, ya, tidak ada selang. Rumah juga pakai apa? Pakai re. Dia sambung kelapa gedang supaya jangan kelihatan bahwa ada asap keluar dari sela-sela pagar rumah ini. Dia sambung kelapa gedang kemudian dikeluarkan dari atap rumahnya itu. Dia ngepul, dia ngerokok dalam rumah ini. Kenapa? Begitu keluar, kamu puasa nih? Ya. Tapi ngerokoknya nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa ditinggalkan. Nah, cara semacam itu ternyata merupakan suatu metode yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan diajarkan kepada kita untuk mengobati orang agar bisa memutuskan rantai-rantai daripada al-musirru alal maksiyah. Qala ar-rabi'u, yang keempat, ayyasqa ila tabib. Kalau tadi juga asqa ila tabib, fama yakhusu maradahu, apa yang mengkhususkan penyakitnya, wa bima yalzamu, dan pada apa yang melazimkannya, binafsi pada dirinya, al-ihtima, yaitu soal kehati-hatian anu daripadanya, liu'arrifahu, agar ia kasih tahu akan dia awalan pertama-tama, tafsilama yaduluhu, merincikan apa yang membahayakan akan dia, min afali, daripada perbuatannya, wawali, dan kelakuannya, wa ma'kulahu, dan makanan-makanannya, wa masrubahu, dan minuman-minumannya. Jadi kalau begitu Bapak kurangi gula, ya, kurangi asam, kurangi garam, dan seterusnya. Palaisa ala kulli maridin al-ihtimam,
maka bukan atas setiap orang yang sakit itu akan memiliki kemampuan untuk memelihara angkul lisain daripada segala sesuatu, wala yang fa'u dan tidak memberikan manfaat padanya kullu da'in oleh semua kullu dawain semua obat, bal likulli illatin khasatu ilmin khasin, apa likulli illatin khasatin, bagi setiap penyakit yang khusus ilmun khasun, ada ilmu yang khusus, wa ilajun khasun dan pengobatan yang khusus, wa wazanuhu dan perbandingannya minadin daripada agama, anna kulla abdin, bahwa masing-masing hamba, masing-masing orang, falaisa yubtala bikulli syahwatin, maka bukan saja dia diuji dengan setiap keinginan dan syahwat, wartiga bezambin dan dengan menumpuk-numpuk dosa, balikulli mu'minin zambun mahsusun, bahkan bagi masing-masing orang itu ada dosa-dosa yang khusus, au dzunubun mahsusatun, ada dosa-dosa yang khusus, wa innama hajatu dan hanya saja keperluannya fil hali pada ketika itu, yaitu murhikatun ilal ilmi, yaitu adanya kepedulian kepada ilmu, adanya kepedulian kepada ilmu, bi annaha dzunubun, dan bahwasanya merupakan satu dosa, summa ilal ilmi, kemudian kepada ilmu bi apatiha dengan penyakit-penyakitnya. Artinya dia harus tahu penyakit-penyakitnya. Pertama, dia harus tahu apa menyebabkan dia mendapatkan dosa, dan yang kedua, apa penyakit-penyakit daripada dosa itu, wa qadra darariha, dan ukuran daripada kebahayaannya, summal ilmu bi kaifiyati tawassuli ila sabri anha, kemudian harus dia tahu cara untuk bisa sampai kepada bersabar daripadanya, summa ilal ilmi bi kaifiyati ila kaifiyatin tukaffiru ma sabaqa minha, kemudian dia harus tahu dengan cara-cara yang bisa menghapuskan apa yang telah berlalu daripadanya. Nah, ini adalah yang keempat, yaitu harus dia memperhatikan akan perawatnya untuk bisa mewaspadai segala sesuatu yang bisa membuat penyakitnya menjadi kambuh atau penyakitnya tidak bisa diatasi, atau sebaliknya apabila itu dikurangi akan bisa mengurangi kadar daripada penyakitnya, baik itu adalah berupa makanan, merupakan minuman, bahkan kadang-kadang disuruh tidak usah tinggal sendirian di tempat-tempat yang gelap, atau tidak usah terlalu memakai penyinar yang sangat terang, pokoknya banyaklah, atau dari segi pakaian tidak usah pakai pakaian yang tebal-tebal nanti, tidak usah pakai pakaian yang terbuat dari katon, dan semuanya. Nah, ini kalau dalam penyakit yang sifatnya fisik. Nah, bagaimana penyakit batin yang menimbulkan dosa? Maka itu juga harus dikasih tahu. Ternyata saudara ini selalu melakukan dosa karena saudara tidak bisa mengatur kehidupan, tidak bisa mengatur teman bergaul, tidak bisa berhubungan dengan orang-orang baik-baik, dan sebagainya. Sampai seperti tadi itu, kalau kita ingin misalnya apa yang disukai pertama kali oleh orang ini daripada kebaikan, coba ditanya, kira-kira yang mudah menurut kamu apa? Yang mudah saya bisa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu saja ucapan ya, dimanapun dan kapanpun dan suasana apapun, jangan lupa baca Bismillah. Terus saja Bismillah, Bismillah, baca terus Bismillah sampai 1 minggu. Habis 1 minggu sudah bisa istiqomah Bismillah. Nah, sekarang setelah kau lancar dan istiqomah Bismillah, kira-kira apa selain daripada Bismillah? Coba terus begitu. Nah, ini pernah diuji cobakan oleh seorang kiai yang ada disebut di dalam Irsyadul Ibad juga itu, yang berapa kali saya sudah ceritakan juga. Ada anak orang kaya. Anak orang kaya ini dia tampan gagah. Yang kiai kadang-kadang istri, ada istri kiai yang paling muda,
cantik sekali. Begitu si anak ini masuk pondok, bertemu dengan ini, kayaknya seorang ada bertemu. Karena dia baru masuk pondok, dan tahu peraturan pondok, dia langsung beritahukan hasratnya kepada istri kiai ini. Saya kok begitu melihat kamu langsung terpesona, langsung saja jatuh cinta. Dilaporkanlah keadaan ini kepada kiai, dipanggil dia. Ini pemuda dipanggil, betul nggak kamu itu jatuh cinta kepada nyai? Betul ya ini. Oh, kamu bisa saja yang peristri dia, tapi begini syaratnya ini. Apa syaratnya Yai? Pokoknya apapun syaratnya saya akan jalan. Kamu wajib ikut salat berjamaah bersama saya 44 hari 44 malam. Dan kamu tidak boleh berada di selain daripada di belakang saya. Diikutilah. Itu disebut dalam Irsyadul Ibadi, diikuti apa yang disyaratkan oleh kiai. Akhirnya betul. Mulailah dia yang bersemangat dia terus karena ingin mempersunting ini istrinya kiai yang paling muda itu. Maka terus betul ya ikut sampai belum datang kiai dia sudah ada di belakang mimbar karena ingin cepat selesai 44 hari 44 malam. Sampailah dia kepada 20 hari 24 malam. 20 hari 20 malam. Sudah mulai berpikir sadarnya, saya kan diserah di pondok ini oleh orang tua saya untuk mondok cari ilmu. Kenapa kok terpikat kepada istrinya Pak Kiai? Tapi belum bisa mengatasi dirinya, masih saja dia menginginkan itu. Pas sampai pol 44 hari 40 malam, langsung gitu selesai salat, sewirid, sekarang ini sudah cukup 44 hari 44 malam. Masih berminat nikah bersama Bu Nyai? Kalau kau berminat, saya ceraikan sekarang. Nangis anak itu. Dia nangis dan bertobat. Tobat, Pak Kiai. Tobat. Nah, ini artinya metode yang dilakukan oleh Pak Kiai ini terhadap suatu penyakit yang sangat berat sesungguhnya adalah metode yang sangat-sangat sederhana. Dan anak ini tidak sadar bahwa dirinya diobati dengan cara semacam itu. Banyak lagi memakai metode ini oleh para kiai-kiai lain dalam penyakit yang berbeda, penyakit mental terus sekali, penyakit jiwa. Banyak dan pada umumnya berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, dia cari metode lain. Karena dikuli daim dawa ilal maut. Karena setiap penyakit pasti obatnya tadi penyakit kematian dan bisa diobati, ditunda. Kecuali kalau memang belum datang waktunya minta kepada Allah, Allah bisa mengatasinya, bisa memperpanjang umur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fahadihi ulumun, maka ini ilmu-ilmu yahtassu biha atibba'uddin, yang khususkan dengannya oleh para tabib-tabib agama. Siapa mereka atibba'uddin itu? Yaitu adalah wahumul ulama, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, yang adalah mereka itu waris para nabi. Waris para nabi. Para ulama adalah warasatul anbiya. Fal asi, maka orang yang durhaka, in alima aisyanahu, jika dia tahu dengan sebenar-benarnya akan kedurhakaannya, fa'alaihi talabul ilaji, maka wajiblah atasnya untuk mencari obat. Mencari obat. Minat tabibi, daripada tabib. Wa wal alimu, yaitulah orang alim. Orang alim artinya begini, kalau dia sudah ingin untuk mencari orang yang bisa melepaskan dia daripada rantai kemaksiatan itu, berarti sudah ada terbuka pintu. Dia akan bisa meninggalkan perbuatan itu. Bahkan dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dia cari
orang yang bisa berikan petunjuk kepada dia. Seperti itu kisah di dalam di dalam Riyadhus Shalihin itu tentang si pembunuh 100 orang itu. Wa in kana la yadri, dan jika ada dia tidak tahu annama yartakibu. Jangan tutup. Salah. Wa in kana la yadri, dan jika ada dia tidak tahu annama yartakibuhu dzambun, bahwa apa yang ia lakukan terus itu adalah dosa, ta'alal alimi, maka atas orang yang alim, ayyu'arrifahu dzalika, bahwa ia memberitahukan akan dia hal itu, harus dia beritahukan padanya. Jadi orang alim tidak boleh menjauh dari dia, harus betul-betul dekati orang tersebut. Nah ini yang masih kurang kita lakukan. Seperti yang tadi itu, kita masih banyak memberikan pengajian kepada orang baik-baik. Kita belum bisa menyentuh orang-orang yang ya secara syariatnya belum baik, walaupun kita sudah fokus untuk mengatakan bahwa husnuzon kepada orang, tetapi secara syariatnya belum kita lakukan. Orang yang dikatakan tidak baik itu belum bisa kita sentuh secara langsung. Wadzalika, dan nikmat itu bi ayatakaffala, dengan bahwa dia yatakaffala, yaitu menjaminkan kulla alimin, yang orang alim. Oh, terusan sana. Kan itu bisnya bertubuh matang untuk agar bareng masuk di rawe safari kadang-kadang. Ada yang sebenarnya mobilnya datang kelihatan bagaimana bunuh. Salah. Kadus no, buat. Sisanya mana coba tuh? Ada salah tak? Wadhalika bi ayatafakala kullu alimin bi iklimin, bahwa menjamin oleh setiap orang alim itu dengan satu iklim. Iklim itu satu daerah, atau baldatin atau satu kampung, atau mahallatin satu tempat, atau masjidin atau satu masjid, atau mashadin atau tempat penyaksian. Payu al-lima ahlahu, maka hendaklah dia memberitahukan akan ahlinya, ahli kampung itu, artinya penduduk kampung itu, penduduk tempat itu, apa yang diajarkan dinahum, agama mereka, wa yumayyiza ma yadurhum, dan supaya dia membedakan apa yang membahayakan bagi mereka, apa yang fa'uhum, daripada apa yang berikan manfaat. Jadi wajib ya. Seperti itu Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini adalah seorang mu'alaf dari Papua. Ketika dia sudah cukup menggali ilmu, dia kembali ke Papua ingin mengislamkan orang-orang Papua dalam jumlah banyak. Akhirnya Ustadz Kainama ini dia pulang, seringkali dari panah pelipisnya oleh orang-orang Papua karena dianggap dia tidak sopan, melanggar adat, menentang leluhur. Tapi dia tetap saja, sampai pertama kali sadar adalah tokoh ketua adatnya. Ketua adat itu mulai tobat, yang pada dasarnya tidak pernah mandi sama sekali, akhirnya ikut mandi secara rame-rame, laki dan perempuan, di sungai yang sangat bening airnya. Sampai itulah dia tidak pernah mencium bau sabun yang harum, ingin dimakan sabun itu. Ketika dia dikasih sampo itu diminum karena begitu tertarik terhadap baunya yang harum. Itu dipakai terus, pakai. Sampai lama-lama dia biarkan saja, sampai dia mencari tempat bersolat. Lalu ke tokoh adat itu, apa yang dilakukan oleh anak ini? Oh, ini namanya salah, Pak. Kalau kita sudah beragama menurut agama Islam, kita harus salat. Kalau begitu ajarkan kami. Mereka yang minta diajarkan. Ya pelan-pelan Pak. Tidak segera, supaya kami bisa tahu. Akhirnya sekali dia mengislamkan orang Papua 200. Nah ini adalah merupakan salah satu yang wajib
Kita belum menyentuh semacam itu. Kita masih sifatnya umum, memberikan pelajaran. Nah, disitulah sebenarnya para remaja-remaja masjid, para pemuda-pemuda yang bersentuhan langsung dengan para pemudanya. Kemarin ada yang bertanya, ya bagaimana cara kami sekarang, teman-teman ini mau bertobat? Suruh saja paling tidak sekali ke masjid dulu. Dia ingin bertobat. Ada yang ingin bertobat, para remaja-remaja itu. Suruh saja dia ke masjid dulu sekali dalam seminggu. Bila perlu Jumat cepat-cepat dia datang. Itu caranya. Nanti kalau dia sudah nikmat, maka dia akan minta lagi, diajar lagi. Sehingga dengan demikian akan sampai kepada pertobatan yang paripurna. Jadi seperti metode yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ketika dia berdakwah ke Madinah dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa ma yushfihim, dan apa yang membuat mereka menjadi sengsara, yang menjadi rugi sengsara, amma yus'iduhum, daripada apa yang membuat mereka menjadi bahagia. Wala yang bagi, dan tidaklah pantas, tidak baik, ayyasbira ila ayyas'ala anhu ila isyalah, bahwa dia bertahan kepada bahwa jadi mintai daripadanya. Artinya begini, artinya bila perlu jangan tunggu orang itu minta untuk diajar, tetapi kitalah dulu memberikan pengajian sedikit demi sedikit, sehingga dengan demikian lama-lama menjadi dia minta justru karena dia merasa butuh. Itu metode yang dilakukan oleh para misionaris ya, di Papua, kemudian di beberapa daerah. Dia minta izin kepada orang-orang yang belum berislam, belum beragama. Bapak minta izin sebentar saja, saya bacakan 3 ayat 4 ayat daripada Alkitab. Begitu dia selesai, langsung dia permisi. Terima kasih Pak, sudah berikan kesempatan saya untuk membaca 4 ayat daripada Alkitab. Lama-lama kan orang ini tersugesti, apa yang dibaca sama orang tadi? Besok lagi dia datang, besok dia lagi datang, sampai orang itu minta, jangan dibaca-baca saja, saya tidak mengerti, tolong dijelaskan maknanya. Nah, itulah cara yang dilakukan oleh mereka. Barulah dia jelaskan sedikit sedikit. Bal yang bagi, tetapi sebaiknya ayyatasadda li da'watin nasi, bahwa dia yatasadda li da'watin nasi, yaitu sengaja berniat untuk mendakwahi orang ila nafsi, kepada dirinya sendiri. Fa innahum warasatul anbiya, bahwasanya mereka itulah warisi para nabi. Artinya apa? Bila perlu dia perkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang ini, dan dia sebagai warasatul anbiya, sebagaimana para warasatul anbiya dia wajib menyampaikan. Wal anbiya'u ma tarakun nasa, dan para nabi itu tidak pernah meninggalkan manusia ala jahlim, atas kebodohan mereka. Bal kanu yunadunhum, tapi mereka itu selalu memanggil-manggil mereka fi mujami'ihim, pada tempat majami'ihim, perkumpulan-kumpulan mereka. Wa yaduruna ala abwabi durhim, dan mereka itu berkeliling atas pintu rumah-rumah mereka. Tidak pada permulaannya, keliling itu sedikit-sedikit. Wa yatlubuna wahidan, dan mereka meminta satu-satu, yaitu fayursidunahum, maka mereka membimbingkan mereka. Fa inna maradal qulubi, maka sesungguhnya maradal qulub, penyakit hati, la ya'rifuna maradahum, orang yang kena penyakit hati tidak tahu penyakit mereka sendiri. Kama annalladzi zahara ala wajhi, sebagaimana orang yang nampak pada wajahnya barasun, ada belang di wajahnya, wala mir'ata ma'hu, padahal tidak ada cermin bersamanya. La ya'rifu barsahu, dia tidak tahu belangnya. Malam ya'rifuhu malam yu'arifuhu ghairu, selama dia tidak dikasih tahu oleh orang lain, tidak tahu dia, karena dia tidak pernah mengetahui dirinya. Wa hadza fardu ainin 'alal ulama'i kafatan, dan ini fardu ain atas ulama syar'i minum. Nah ini kan fardu ain. Wa 'ala salatin, dan fardu ain atas para sultan, kafatan secara menurut juga. Ayuratibu, agar mereka itu menyusun
fi kulli qaryatin, pada setiap desa, wa fi kulli mahallatin, dan pada setiap tempat, faqihan mutadayyinan, seorang faqih yang betul-betul menguasai agama, yu'allimun nasa, yang akan mengajar manusia dinahum, akan agama mereka. Fa innal khalqa, maka sungguhnya makhluk ini, la yuladuna illa juhalan, tidak ada dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan bodoh. Fala budda min tablighi da'wati ilahi, maka tak boleh tidak daripada menyampaikan dakwah kepada mereka, fil asli wal far'i, baik pada usul-usulnya dan pada puruk-puruknya. Wa dunia darul mardo, dan dunia ini adalah tempat orang sakit. Id laisa fi batnil ardi illa maitun, karena tidak ada di perut bumi kecuali adalah orang-orang yang mati. Wala ala azhariya illa sakimun, dan tidak ada orang yang di atas bumi ini kecuali adalah orang-orang yang sakit. Wa mardal qulub aktsaru min mardal abdan, orang yang sakit hati itu jauh lebih banyak daripada orang yang sakit badan. Wal ulama wa tibba'u, sedangkan ulama itu adalah para tabib, para dokter. Wasalatinu kawamu daril mardo, sedangkan para sultan, para raja itulah pendiri, pembangun adalah rumah sakit. Fakullu maridin lam yakbalul ilaja, maka setiap orang sakit yang tidak menerima pengobatan, bimudawatil alimi, dengan obat yang diberikan oleh orang alim, yusallimu ila sultan, dia menyerahkan kepada sultan, dia menyerahkan kepada para sultan. Supaya apa? Dia kupasarahu, supaya dia menegah akan kejahatannya. Kama yusallimu tabibu al-marida, sebagaimana menyerahkan oleh seorang tabib itu akan orang sakit, alladzi la yuhtama, yang tidak bisa terpelihara, awil ladzi garaba alaihi junun, atau orang yang menang atasnya kegilaan, ilal qayyimi, kepada juru qayyim ini adalah psikolog, para psikolog, liyuqayyid, kepada para petugas lah, liyuqayyidahu, supaya dia mengikatnya, bisalasiri, dengan rantai, wal aglal, dan dengan borgol-borgol, wa yakuffa syarrahu, dan supaya dia menghindarkan akan kejahatan-kejahatannya, nafsu, daripada dirinya sendiri, wa an sa'irin nas, dan daripada semua orang lain. Artinya supaya orang gila ini tidak berbahaya, maka alangkah bagusnya kalau diborgol. Itu cara lama kan, cara lama itu ada namanya selebong. Selebong itu tempat dirawat orang-orang gila, terus dibiarkan dia tidur di atas tumpukan kencingnya dan lain sebagainya. Pokoknya betul-betul selebong. Nah kalau sekarang kan namanya apa namanya sekarang? RSJ. Penyakit rumah sakit apa? Jiwa. Ya. Sukma ya, sukma hati. Penyakit sukma, rumah sakit sukma hati. Itu dari namanya saja orang sudah tersugesti. Kalau selebong, orang belum masuk sana saja sudah bertambah sakitnya. Selebong. Karena selebong itu dia kan dibuka. Dia buka tempatnya. Nah sekarang sukma hati, lihat sudah itu bangunannya hebat, mewah, disambut oleh para psikolog yang cantik-cantik. Sudah kadang-kadang sudah bisa 15% atau 10% penyakitnya bisa terkurangi. Nah inilah metode yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada kita untuk bisa mengobati penyakit dosa itu dengan cara ada yang bertobat dan dengan cara yang lainnya. Wa innama sara maradul qulubi